sahabat News Blessing yang diberkati Tuhan, saya membagikan kembali lanjutan dari News Blessing saya tanggal 9 Oktober yang lalu. Yang lalu part 1, yang sekarang saya masuk ke part 2, tetap dengan judul yang sama, Rumahku Ternyamanku. Masih di ayat yang sama saudara, Mazmur 133 ayat 1-3, ya, bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah yang nyaman, rumah yang menyenangkan untuk semua anggota keluarga kita di rumah, dan anggota keluarga kita yang di rumah dapat merasakan minyak yang baik di atas kepala Harun, dan suasana yang tercipta di tengah-tengah keluarga kita seperti embun Gunung Hermon yang membawa kesegaran sejauh jarak dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Hari ini saudara, saya membagikan 3 tindakan aplikasi supaya rumah kita menjadi tempat ternyaman untuk anggota keluarga kita. Yang pertama saudara, jaga perkataan kita, ya. Karena apa? Perkataan kita menentukan atmosfer keluarga kita. Apa yang keluar dari mulut kita menentukan hadirat kita di tengah-tengah anggota keluarga kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, ayo mulai dari sekarang kita jaga perkataan, memberikan jawaban yang lemah lembut kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada kakak atau adik kita, dan kepada anak-anak kita. Biarkan perkataan kita mengalirkan kehidupan, bukan kehancuran. Biarkan perkataan yang keluar dari mulut kita membangun semangat anggota keluarga kita, membangun keceriaan, membangun kebahagiaan, bukan sebaliknya. Sebab apa saudaraku? Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19 berkata, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan dibalik saudara, cepat untuk berkata-kata tapi lambat untuk mendengar. Firman Tuhan berkata, cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh anggota keluarga kita, lalu kita memberikan jawaban-jawaban yang lemah lembut yang mengeluarkan atmosfer kehidupan di tengah keluarga kita. Di dalam Amsal 15 ayat 4 berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ayo saudara, apakah perkataan kita melukai orang-orang yang ada di rumah kita? Atau perkataan kita seperti pohon kehidupan yang membangkitkan semangat orang-orang di sekitar kita? Yuk mulai dari sekarang saudaraku, jaga perkataan kita terhadap orang-orang yang ada di rumah kita. Selanjutnya yang kedua saudaraku, jaga tindakan kita. Kenapa? Karena tindakan kita adalah jati diri kita dan siapa kita sesungguhnya. Ada banyak orang saudara yang lebih menjaga tindakannya kepada orang lain kebanding dengan jaga tindakannya kepada keluarganya sendiri. Dia bisa lebih sopan kepada orang lain tetapi kepada keluarganya belum tentu dia lebih sopan. Dia bisa lebih hati-hati bertindak kepada orang lain tetapi ketika dia di rumah dia bisa berbuat seenaknya. Dia bebas untuk memukul, dia bebas untuk memaki, dia bebas untuk memarahi. Oleh sebab itu saudara, banyak berita yang sering kita dengar, terutama di masa-masa pandemi saat ini, ada orang tua yang terlalu menekan atau memarahi anaknya, atau sebaliknya ada anaknya yang menolak akan didikan dari orang tuanya. Oleh sebab itu saudaraku, mari mulai dari diri kita untuk menjaga tindakan kita di depan atau terhadap anggota keluarga kita di rumah. Yang ketiga saudaraku, jaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada di dalam kita saudara akan mengalir keluar. Jika orang yang terluka, dia akan mudah untuk melukai. Dan jika orang yang penuh dengan kepahitan, dia akan mudah untuk menghakimi orang lain. Saudara, hati-hati jangan sampai anggota keluarga kita menyimpan luka.
Jangan sampai anggota keluarga kita menyimpan kepahitan, karena orang-orang seperti itu dia mudah tersakiti dan dia akan mudah untuk melukai orang lain, dia akan mudah untuk menghakimi orang lain. Mulai dari kita sebagai orang tua, saudara, menjadi teladan, ya, teladan melalui perkataan, melalui tindakan, dan melalui hati kita, supaya di rumah kita terpancar embun Gunung Hermon dan mengeluarkan minyak yang wangi yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Yang terakhir, Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jika hati kita bersih, hati kita suci, hati kita murni, saudara, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Tapi ketika hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekecewaan, maka yang keluar adalah luka-luka yang dapat melukai orang lain. Oleh sebab itu, dengar hari ini, saudara, jika engkau mau menjadikan rumahmu sebagai tempat nyaman untuk pasanganmu, untuk orang tuamu, untuk kakak adikmu, dan untuk anak-anakmu, lakukan 3 aplikasi ini, saudara. Jaga perkataan, jaga tindakan kita, dan jaga hati kita. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita yang mendengar hari ini, kita semua dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Sekian News Blessing hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati.